Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Minibus tabrakan dengan truk kontainer di Pantura, Subang. 1 orang tewas di tempat. Polisi tangkap 2 penyelundup kendaraan jaringan internasional. Puluhan motor tanpa surat akan dikirim ke Afrika Selatan. Siswi SMP menjadi korban kekerasan saat penutupan MPLS di Cianjur. Korban trauma dan terluka di bagian tulang. Diduga menghindari mobil yang menyalip, truk kontainer menerobos pembatas jalur tengah jalan hingga menabrak minibus di Pantura, Subang. Akibatnya 1 orang tewas di lokasi, sedang 1 lainnya luka berat. Minibus ini ringsek setelah ditabrak truk kontainer tanpa muatan di jalur Pantura, Sukasari, Subang. Kecelakaan ini menyebabkan pengemudi mobil tewas di tempat, sedang 1 penumpang mengalami luka berat. Kecelakaan maut berawal dari truk kontainer yang dikemudikan Didin melaju kencang dari arah Cirebon menuju ke Jakarta. Saat di Pantura Sukasari, truk kontainer menghindari mobil yang berusaha menyalipnya. Karena kaget, sopir truk akhirnya rem mendadak dan membanting setir ke kanan. Rupanya truk melewati pembatas jalan dan masuk ke arah berlawanan sehingga menabrak minibus. Jadi kan saya lagi jalan, ada mobil kontainer dari kiri ngegunting. Mati saya ngerem mendadak. Buang ke kanan, rempet mobil itu satu, sama yang mobil ini. Langsung nyebrang? Iya. Katanya dari arah Cirebon, bener? Iya. Menuju Jakarta? Iya. Langsung nyebrang, naik trotoar, nabrak mobil itu. Ada korban? Korban 1 meninggal dunia di tempat dan 1 di luka berat dibawa ke rumah sakit PMC. Korban yang tewas diketahui bernama Warno, warga desa Cidempet, Indramayu. Kedua korban dibawa ke rumah sakit Pamanukan Center. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas macet saat proses evakuasi bangkai mobil. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Tabrakan ala adu banteng melibatkan sebuah pikap dan mobil angkot di Jalan Katapang, Kabupaten Bandung. Akibat kerasnya benturan, sejumlah penumpang terluka dan mobil pikap terperosok ke selokan. Akibat kerasnya tabrakan, mobil pikap ini terpental hingga terperosok ke selokan di Jalan Katapang, Kabupaten Bandung, Selasa siang. Sementara mobil angkot ringsek pada bagian depan. 2 kendaraan ini sebelumnya terlibat tabrakan ala adu banteng. Dari olah TKP, tabrakan terjadi saat pikap melaju dari arah Bandung menuju Soreang. Diduga karena sopir pikap hilang konsentrasi, sehingga pikap oleng lalu berpindah jalur. Naas saat bersamaan melaju 2 angkutan kota, sehingga tabrakan tak terelakkan. Seorang penumpang perempuan menderita luka karena benturan keras. Pada di sekitar TKP, pengemudi kendaraan pickup kurang konsentrasi, tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga oleng ke kanan sehingga bertabrakan dengan angkot pertama. Setelah itu bertabrakan juga angkot kedua, dan setelah berkenaan dengan angkot kedua untuk kendaraan pickup yang melaju dari arah Kopo ke Soreang, kemudian terperosok ke kanan jalan ke selokan. Polisi masih memeriksa sopir pikap dan saksi di lokasi untuk mengungkap kronologis dan penyebab tabrakan. Sementara seluruh bangkai kendaraan dibawa ke Mapolresta Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. 2 penyelundup kendaraan jaringan internasional ditangkap polisi di Cianjur. Kedua pelaku ditangkap saat akan mengirim puluhan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat. Dua pria berinisial DF dan ZMN hanya bisa tertunduk saat digiring ke Polres Cianjur. Mereka merupakan penyelundup kendaraan sepeda motor jaringan internasional. Kedua pelaku ditangkap di Jalan Raya Bandung Cianjur, tepatnya di Kecamatan Sukaluyu saat akan mengirim sepeda motor tanpa surat-surat resmi. Kendaraan tersebut rencananya akan dikirim ke Afrika Selatan.
Selain kedua pelaku, polisi turut menyita 32 unit sepeda motor dengan berbagai jenis serta 3 unit mobil. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyelundupan kendaraan ini dilakukan tersangka mulai dari tahun 2022. Tentunya ini pengungkapan kasus tindak pidana fidusia dan atau pemalsuan dan atau penipuan atau penggelapan dan atau penadahan kendaraan bermotor kejahatan lintas negara seperti yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan sindikat dan seperti yang sudah dilihat, kami sudah tunjukkan ada 2 orang tersangka, tentunya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari motor-motor tersebut dan membeli secara kredit, kemudian tidak dibayar angsurannya, sehingga leasing menyebabkan kerugian dari leasing yang bersangkutan. Dari kendaraan ini, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kendaraan akan dikirim ke Afrika Selatan. Polisi masih mendalami kasus penyelundupan ini. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang pemalsuan data dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Sebanyak 5 ekor kambing milik warga kampung Situ Pete, Tanah Sereal, Kota Bogor hilang dicuri. Para pelaku mencuri dengan cara menyembelih dan menguliti kambing tersebut. Siang udah ngontrol. Minta ampun ya. Pasangan suami istri yang sudah lanjut usia ini tak percaya 5 ekor kambing piaraannya hilang dicuri. Mereka kini kebingungan karena kambing tersebut merupakan mata pencarian satu-satunya. Jumlah pencuri kambing diperkirakan lebih dari 1 orang karena mereka tidak membawa kambing hidup-hidup, melainkan dipotong terlebih dahulu di lokasi. Pencuri hanya menyisakan isi perut kambing. Nenek Unas, pemilik kambing, mengetahui hewan piaraannya hilang saat akan memberi makan pada pagi hari. Tadi pagi mau dilihat ke pasar masa pagi tadi empanin. Mau diempanin teh kandangnya udah pada nggak ada kambingnya, udah pada bersih kambing. Tinggal ucusnya we kusik perut apa yang apa di dalam kandang. Ada berapa ekor itu Bu yang 5. dipotong? 5. Semua muahnya 5. Udah bertahun-tahun lah ya kambing. Cuman kalau nggak punya dijual. Kalau nggak punya jual, utuh dijual gitu. Pasutri lanjut usia ini pasrah dengan keadaan. Mereka tidak melaporkan pencurian kambing ke polisi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.